buka jendela. Tante, itu dulu tuh, ini, iya tadi dapetnya nilainya segini. Wah, Habis. itu kesel banget kan gue. Gue asli di mobil saat itu juga gue digamparin abis-abisan sama Serius. Iya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Oke, halo sahabat pijar, sahabat muda dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali, ketemu lagi dalam program Titik Koma, Jangan Kasih Titik kalau Tuhan mau kasih koma. Dan sekarang kita ada di season yang kedua. Program Titik Koma adalah program kolaborasi pastinya ya dari Muda dan Pijar TV, dan kita mau dengar cerita dari teman-teman kita di Muda tentang satu kisah di hidup mereka di mana mereka kayak ketemu satu fase titik, atau mereka kayak berasa udah nggak ada harapan lagi sama hidup mereka, atau mereka merasa hidup mereka ini isinya gagal aja. Tapi di satu momen mereka ketemu sama Tuhan, mereka ketemu sama kasihnya Tuhan, mereka berjalan sama Tuhan, mereka bangkit lagi dan mereka hidup memenuhi rancangannya Tuhan di hidup mereka. Teman-teman bisa saksikan program Titik Koma setiap hari Jumat jam 5 sore di aplikasi GoPlay, pastinya di channel Pijar TV ya, sama di channel YouTube dari Muda TV. Oke, hari ini pastinya gue sendirian, enggak lah, gue nggak mungkin sendirian lah ya. Jangan tawa dulu, ntar dulu. Jadi gue nggak sendirian pastinya, karena kalau sendirian bukan ngobrol namanya, dongeng. Hari ini gue akan ngobrol sama sahabat gue, kakak gue, yang kita udah ketemu dari tahun 1927 waktu itu. Kita pelayanan bareng di satu tim yang sama, di gereja yang sama pastinya. Gue sama Bang Doli. Wih, apa kabar yo? Ya baik, boleh Bang, ajak gue ngobrol. Salah ya gue hostnya. Oke, Bang, boleh perkenalan diri dulu kali Bang, biar teman-teman di luar sana makin kenal, karena kalau nggak kenal kan nggak sayang. Gimana ada yang mau sayang kalau belum kenalan, Bangku? Hai. Asem. Oke, nama gue Doli Silalahi. Gue aktif di Muda, terutama di bagian present worship, dan kebetulan juga gue berkecimpung juga di multimedia Muda. Itu sih. Sedap. Lu kesibukannya apa Bang sekarang Bang? Kerja di mana? Gue kerja itu di salah satu konsultan IT ya. Oh gitu. Di perusahaan, oke. Dan juga spare-nya freelance, melakukan berbagai macam bisnis lah. Cuman intinya main gue di konsultan IT sih. Oke, lagi buka lowongan pekerjaan nggak Bang hari ini? Buka kalau lo mau masuk. Salah ya, obrolan kita nggak ke sana Bang ya. Thank you Bang sudah memperkenalkan diri. Jadi buat teman-teman, Bang Doli ini adalah bisa dibilang kakak rohani gue juga, karena kita ada di satu gereja yang sama, pelayanan bareng dari tahun berapa tuh Bang? 2013 lah ya. Waktu itu kita belum terlalu dekat memang, tapi kita ada di satu tim yang sama. Dan sampai sekarang ya kayak jadi dulu kayak SKSD gitu. Ya, kita ada di satu tim yang sama dan kita masih melayani bareng sampai sekarang di satu tim yang sama. Thank you Bang Doli. Oke. Nah, ini hari ini kita tuh lagi mau ngobrol tentang satu tema yang sebenarnya umum kalau ditulis secara biasa. Tapi di sini kan ada tulisannya let God, tapi D-nya nih dikasih tanda kurung. Jadi kalau orang tutup D-nya jadi let go gitu. Let go. Nah, let go nih apa? Karena kalau buat anak-anak zaman gua, let go itu bisa membiarkan dia pergi atau bisa melepaskan, bisa juga jadi ini Bang, film Tamiya lu tau kan? Nggak tahu lagi gue. Oh iya, let's go ya. Maaf. Ternyata gue nggak tahu itu. Jadi kenapa Bang pilih tema itu ya? Atau apa sih latar belakangnya Abang mau menceritakan tentang let God, tapi kayaknya highlight di let go-nya nih ada nih. Iya. Jadi, gimana Bang? Sebenarnya sih gue ambil tema ini karena gue mau share kehidupan gue, karena dari awal gue sebelum kenal Tuhan, gue tuh sebenarnya bertumbuh tuh gereja tradisional ya. Berarti lu dari kecil lah ya? Dari Kristen kecil sebenarnya. ya, dari Kristen murni, nggak neko-neko, sesuai dengan aturan, ngikutin bonyok, nggak pernah dosa. ya kan? Semua ikutin CD lah, apa segala macem. Yes. Udah, dan gue di nilai akademis juga memuaskan, dan itu juga memuaskannya karena dipus nggak boleh ada miss gitu. Jadi dari situlah gue muncul jiwa perfeksionis gue gitu, dan gue tuh nggak bisa ada yang namanya ada miss gitu. Kalau ada yang kurang gue harus dapetin, itu semua harus gue dapetin sampai gue bekerja
gue skip lah itu bagian itu karena bener-bener jiwa perfeksionis gue tuh banget ada, dan sampai bekerja entah kenapa karena gue dari zaman kecil sampai sebelum bekerja itu kayaknya hidupnya stagnan aja, maksudnya ngikutin alur aja gitu, sekolah bener, pulang teratur, nggak pernah yang namanya tawuran, malah gue yang dikenain tawuran, malah gue yang dikolekin gitu. Gitu. Maksudnya dikenain tawuran tuh gimana? Dikenain tawuran tuh kayak, nih. maju lu, gue yang disuruh tawuran, kurang asem kan? Gue lagi bang itu sebenarnya waktu itu gitu. Oh, lu ya kurang asem. Ya, jadi kayak gitu, gue terus-terusan. Pokoknya ngikutin aturan yang ada, gue nggak pernah pulang telat, selalu dijemput sama bokap waktu itu sampai SMA. Bayangin aja, gue nggak pernah yang namanya naik angkutan kayak gitu. Dan setelah masa itu, pas udah kuliah menuju bekerja gitu, gue tuh bener-bener yang, wih kali ini gue nih yang sendiri, gue nggak ada kayak diatur nyokap atau bokap atau keluarga atau gimana. Dan di situ gue baru kayak lepas gitu, gue pengen, wah. Pokoknya bandelnya telat banget. Bandelnya tuh kayak malah yang akhir-akhir deh, udah mau zaman-zaman itu, udah punya uang juga, gue bisa sendiri. Terus habis itu gue bertemulah seseorang ya wanita ya, pacaran apa segala macam. Dan itu dari situ tuh gue bener-bener juga jiwa perfeksionis gue itu muncul terus. Dan abis itu gue merasa di masa-masa jiwa profesionalis gue ada, somehow tuh Tuhan tuh nyentuh gue gitu. Ini tuh perfeksionis dalam hal maksudnya semua yang lu mau terjadinya begitu harus begitu harus ada. Jadi gue tuh nggak rela sebenarnya gue ngelepasin apa yang udah, bahkan untuk sesuatu yang gagal itu harus gue capai terus. Gagal gue capai terus. Tapi dalam artian itu hanya untuk kepentingan gue. Ini gue dan gue gitu. Dan gue tuh nggak mau ada yang miss satupun gitu. Pada dasarnya lu pengen semuanya terjadi seturut dengan kehendak lu, pokoknya gitulah ya. Itu gue banget. Nah kalau menurut lu sendiri waktu itu ya, gue nggak tahu kalau sekarang lu ngelihatnya, tapi pada saat itu lu sebenarnya terganggu nggak sih dengan apa ya? Lu punya, gue bisa bilang itu kan jadi kayak orang yang cukup overthinking ya pada saat itu ya, karena lu pengen semuanya terjadinya sesuai dengan apa yang lu mau, pengennya perfect ya, makanya perfeksionis. Lu perasaan lu gimana waktu itu? Lu merasa itu sesuatu yang salah nggak sih sebenarnya di jiwa lu? Oh enggak banget. Jadi itu kayak bener-bener dalam diri gue tuh merasa ini yang harus gue penuhin gitu, karena dengan gue merasakan itunya semua terjadi sampai itu benar-benar terjadi apa yang gue pengen ya, itu gue kayak berasa wah ini akhirnya gue capai. Dan gue tuh hormon dopamin gue tuh, gue merasa senang, gue merasa bahagia, dan gue ya ini pencapaian gue. Dan ini kedepannya malah efek sampingnya adalah gue memperlakukan itu ke orang lain juga. Oh berarti nggak hanya gue doang. Tidak hanya berdampak ke kehidupan lu, tapi ke orang-orang di sekitar lu ya. Apa sih yang waktu itu lu percaya sampai segitunya? Gue nggak tahu bahkan berapa lama lu hidupi apa ya, rasa lu pengen semuanya sesuai dengan kendali lu lah gitu. Apa yang melatar belakangi itu semua sih pada dasarnya? Iya, karena itu balik lagi kan, karena gue dari awal gue sekolah sampai gue kuliah itu kuliah itu semuanya kan sudah diatur, bahkan nggak boleh A, nggak boleh E, nggak sampai A B C D E itu semuanya tuh udah ada aturannya ya. Biasanya orang tuh nggak boleh A, nggak boleh B. Iya, gue suka skip orangnya. Banyak. Jadi ada skipnya gitu. Jadi gue tuh nggak bisa tuh di dalam keluarga tuh nggak bisa yang ada misbah, karena peraturan keluarga gue tuh ketat banget gitu kan, strict. Dan kalau ada yang salah itu jadi kayak momok dan aib gitu di keluarga. Pernah ada kejadian bang, lu ngelakuin mungkin sesuatu yang tidak berkenan di mungkin apa ya, yang berdampak ke elunya, mungkin gak berkenan di orang tua lu sampai lu ngalamin dampaknya yang membuat lu kayak gue harus jaga banget nih sampai ke bawah, sampai lu dewasa lu harus perfect gitu. Itu titik balik gue justru di SD sih. Itu zaman SD dulu. Jadi dulu tuh SD kalau nggak salah abis sekolah gitu, itu ada kan istilahnya nggak tau deh, lo tau nggak, pemantapan gitu. Jadi kayak pendalaman tapi after sekolah gitu. Gue cabut sih pasti. Itu gue selalu hadir dan selalu pulang 3:30. Dan itu gue gue mengerjakan suatu pekerjaan sekolah gitu, dan hasilnya tuh jelek banget. Nilainya 4 lah gitu kan. 4 tuh jelek ya buat lu ya? Iya jelek banget. Itu jelek, dan itu jelek banget, dan itu coba gue sembunyiin. Kan gue pulang juga selalu diantar kan, dijemput. Pada saat nyampe ke mobil, gue nggak coba share itu nilainya gitu. Terus tiba-tiba ada nih teman gue cepu.
keluar buka jendela. Tante, itu dulu ini, iya tadi dapetnya nilainya segini. Wah, Habis. itu kesel banget kan gue asli di mobil saat itu juga gue digamparin abis-abisan sama Serius? Iya. Itu dari situlah titik balik gue, wah berarti gue nggak bisa kayak gini lagi. Gue harus perfect itu. Jadi dari SD baru sekali itu gue dapet nilai itu. Terus selama dari SMP sampai SMA sampai kuliah, nah nggak ada tuh namanya. Paling cuman kuliah doang sih, itu juga karena progres gue mengenal ada main game apa segala macam. Gue jadi terpuruk lagi, tapi itu jadi cambuk gue untuk wah ini nggak bisa nih, gue harus serius dan gue harus capai apa yang jadi mindset gue tuh yang sudah tertata, ini harus begini, harus begitu. Kalau enggak, kayak gue tuh bakal ada hal buruk yang akan menimpa lu. Bahkan gue di otak gue tuh berpikir pasti, wah ini gue pasti sial nih kalau gue nggak ngelakuin ini sampai separah itu. Oke, berarti lu ada di titik lu ngerasa kalau nggak sesuai yang lu mau, hancur lah dunia ini ya. Kehidupan lu tuh kayak kacau gitu ya. Jadi makanya lu berusaha untuk mengontrol semua apa yang terjadi di kehidupan lu sebegitunya ya. Dan tadi gue ingat lu bilang itu berdampak ke kehidupan nggak cuma lu, tapi lingkungan lu ya. Nah, itu kan masih SD bang. Masalahnya lu akan terus bertumbuh sampai SMP mungkin yang lu udah mulai pasti bergaul, nongkrong, SMA, apalagi kuliah. Nah, yang jadi pertanyaan gue, gimana kehidupan pertemanan lu pada saat itu tuh sama perkumpulan lu sama temen-temen lu SMP, SMA waktu masa kuliah, gimana sih dampaknya ke mereka juga? Dampaknya gue itu sebenarnya kalau dibilang SD, SMP, SMA itu gue termasuk golongan Cooper sebenarnya, golongan orang-orang nerdy. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa nempel, yang setipe sama gue, yang gue tuh bisa ajak ngobrol. Kalau gue terus terang nih, gue ada di waktu itu SMA di salah satu perguruan tinggi, salah satu SMA yang kayaknya tuh orang bilang ini pasti banyak artis di sini gitu. Oh gitu. Lu Jadi, SMA mana sih? SMA mana? SMA kalau nggak salah 3 Teladan loh. Nggak tahu namanya sekarang masih itu atau enggak. Cuma SMA 3. Iya, SMA 3 Teladan. Dan Iya. gue di situ ikut banyak artis. Cuman gue entah kenapa di situ katanya banyak pemain basket apa sih. Coba kalau bilang lu main basket? Enggak. Gue di situ tuh nggak jadi orang yang gue tuh yang sebagai pelajar yang biasa ngerjain apa yang harus dikerjain, selesai, dapat ranking, selesai. Apa yang emang diminta orang tua aja. Lo harus dapat segini, lo harus dapat segini. Karena gue tahu saat itu gue sadar gue tuh masih dibiayain. Iya, ngerti gue. Jadi gue kayak ada mindset, ntar kalau gue udah bisa, udah dapet semuanya, gue sikat semua apa yang gue mau. Itu yang kejadian setelah gue bekerjain. Oh, berarti justru lu tidak mengalami masa lu nongkrong sama teman-teman lu ya? Sampai kuliah? Banget. Iya, sampai kuliah. Karena kuliah. Serius lu, kuliah pun lu nggak nongkrong? Iya. Dan itu pun nongkrongnya juga hanya gara-gara gue dulu sempat diajak itu ada angkatan gue gitu, diajak pergi kemana gitu ya, ke pantai kalau nggak salah. Dia ngajak gue karena lu jarang ngobrol sama gue, yuk bareng, cuman gara-gara itu. Jadi gue tuh bukan yang kayak yang nongkrong di pinggir selesai kuliah gitu, terus pinggiran, terus kita nongkrong bareng makan gitu. Enggak, gue jarang. Gue paling tuh pulang kuliah aja ya, tadi gue bilang setelah pulang kuliah tuh gue kenal yang namanya game, gue tuh cuma ke warnet, main aja. Udah gitu doang, segila itu gue. Berarti bisa dibilang bukan dampak ke temen-temen lu, tapi ke cara lu berteman ya justru ya. Itu lu merasa kayak memang ya lu nggak berteman pada akhirnya, lu nggak bergaul pada akhirnya pada saat itu. Nah, ya berikutnya yang mau gue tanya nih, habis lu nggak bergaul nih kan waktu SMA, lu akhirnya masuk dunia kerja. Terus apa yang terjadi dengan kehidupan pergaulan lu pada saat mulai masuk dunia kerja? Masuk dunia kerja. Soalnya tadi kan lu bilang lu mau balas dendam tuh dunia kerja lah ya. Iya, dan dari situlah gue mulai udah SKSD sama orang. Maksudnya SKSD dalam artian gue jadi kayak ada kenal baru langsung kayak deket banget ya, sedekat itu maksudnya, gue baru kenal apa. Nah, dapat teman-teman kolega gitu dari teman, terus sering diajak kemana, ayo ikut ke klub, ayo ikut, ya misalnya, ayo main, ayo mainin ke situ, biasa lah ya, PS. main PS bareng, FIFA, ya enggak, maksudnya intinya gitu. Jadi karena gue udah merasa punya segalanya, gue udah bisa membiayai diri sendiri, dan gue juga udah sedikit lepas dari pengawasan dari orang tua, jadinya gue
mulai merasakan apa yang masa lu belum pernah sih, biasa kayak gitulah. Apalagi cowok ya, dosa cowok. Berarti intinya di situ lu bablasnya. Nah, lu ngalamin titik terendah nggak waktu masa lu pergaulan itu, entah lu waktu pacaran kah atau apa yang membuat kayak di momen lu ngerasa kayak wah ini gua kacau banget sih gitu. Oke. Jadi gini, pertumbuhan rohani gue tuh sebenarnya tuh muncul pada saat gue udah mulai bekerja dan somehow Tuhan nyentuh hati gue dan gue ikut beberapa kayak camp-camp dari gereja ama, karena gue waktu itu kalau nggak salah gue nganggapnya ini kayak jajan rohani gitulah, karena kan gue dari tradisional kan. Gue datengin apa segala macem semua acara-acara gereja itu, dan entah kenapa gue tuh ketemu dari saudara gue sendiri diajakin istilahnya namanya komsel. Itu gue nggak tahu sebenarnya dulu. Komsel, kalau nggak salah namanya konsel sosianim. Gue nggak tahu gerejanya apa dulu ya. Gue nggak tahu gereja. Datang aja di situ konsel sosianim. Terus gue waktu itu yang ini si almarhum Joseph Jadi, kalau salah Otep itu, dan habis itu gue dari situ mulailah kayak berasa, oh jadi kayak gini ya kenal Tuhan, kenal doang. Gue belum merasakan pengalaman sama dia. Gue kenal, oh kayak gini. Gue ketemu, gue tahu Tuhan tuh kayak gitu. Oh ini orang-orangnya kayak gini, oh kayak gini. Wih seru juga ya, gue dapet ini pengalaman ini. Itu tapi sambil berjalan tuh kebandalan gue dengan itu. Entah kenapa Tuhan tuh nyentuh gue di situ. Terus udah berjalanlah seperti itu. Terus suatu momen tuh gue ada titik balik gue tuh. Ngajak, kalau nggak salah ngajak cewek. Titik balik gue tuh jadi teman gue ini 2 cewek kalau nggak salah, gue diajak ke tempat karaoke gitu kan. Nah gue ke tempat karaoke gitu, mereka pokoknya tuh kalau nggak salah udah gini hari, udah progres dini hari, terus abis itu mereka udah pada mabuk nih, gue doang yang belum. Entah kenapa nih, gila nih miracle banget sih. Gue minum banyak padahal, tapi gue nggak mabuk. Temen gue yang cewek ini mabuk, tapi udah parah banget, udah digerayangin sama teman-temannya. Terus ini titik parah gue bingung, wah ini gimana nih, gak ada yang nyelamatin gue. Ini gimana nih? Ini gue bawa baik-baik nih cewek, bisa mampus nih gue, urusannya berabe sama orang tuanya gitu kan. Disitulah gue nelfon kan. Saat itu gue sambil berjalan tuh udah kenal Pastor Adit juga, udah kenal kalau salah dulu masih ada Pastor David kalau salah untuk komsel apa gitu, komsel Bless kalau salah ya. Udah gitu. Nah, gue telepon beberapa orang yang terpercaya gue. Aduh, gue siapa nih yang bisa nolongin gue ya? Itu di kondisi yang udah jeduk itu udah gitulah. Gue telepon Pastor David, nggak ada yang nyaut. Pastor A, B, C udah nggak ada yang nyaut. Cuman Pastor David doang tuh waktu itu yang nyautin gue. Itu malam, udah dini hari malam 2:30 ya? Udah subuh jam 2. Gue bingung kan, dia nyaut. Pastor, sorry nih, ganggu. Gue bilang, lu bisa nggak tolongin apa ya? Iya kemarin nih, gue nggak ngerti. Gue bawa cewek, gue bawa temen gue cewek, cuman cewek gue ini cewek udah digerayangin. Gue ngerti lagi. Jadi intinya di posisi stuck itu Radit jawab, Radit yang nyamperin saat itu juga. Dan gue di situ kayak mungkin orang-orang ngeliatnya apaan biasa banget, tapi gue ngerasa kok ada orang yang bisa begini ya, maksudnya hatinya sampai sebegininya gitu. Itu Radit itu, dan gue akhirnya udah diurus. Cuman dari situ gue ngerasa kok ada ya, ternyata deket sama Tuhan tuh bisa membuat orang seperti ini. Hatinya itu luar biasa maksud gue. Terus di situ gue sangat yang kayaknya Tuhan tuh ada ya. Dari kejadian itu tuh gue mulai sedikit berubah, maksudnya gue mulai sedikit merubah paradigma gue. Kayaknya gue nggak bisa deh perfeksionis lagi. Jadi justru karena ada orang yang hadir buat hidup lu, yang seakan ini udah terjadinya udah nggak sesuai sama yang lu mau nih kejadiannya, karena di momen itu udah hancur lebur kan, tapi ternyata ada orang yang hatinya segitunya. Ternyata gue nggak bisa sendiri, men. Lu nggak bisa sendiri. Oke, tadinya lu pikir lu semuanya harus sesuai dengan apa yang lu mau, sesuai dengan yang lu harapkan, lu bisa kontrol dan lu bisa kerjakan semuanya sendiri. Jadi itu satu momen dimana merubah sikap perfeksionis lu. Mementingkan diri lu sendiri, ego lu yang semuanya tentang lu tiba-tiba berubah. Nah, sebenarnya yang menarik nih Bang, kan karena let go dan let God nih kan bicaranya.
apa yang lu rasa berubah banget, yang lu akhirnya ada di titik lu merasa kayak gue udah bisa let go diri gue dan gue sekarang bisa bilang gue mau let God untuk pakai hidup gue gitu. Iya, jadi dari setelah kejadian itu gue mulai mengikutin setiap apa message yang udah disampaikan Pastor Radit kan. Bagaimana kita tuh sebenarnya setiap harinya itu nggak bisa hidup intens tanpa Tuhan. Dan itu gua lakukan dan gua sering berkomunikasi, even gak hanya cuman sekedar kayak baca Alkitab, renungan, enggak, tapi lebih benernya tuh lebih kayak komunikasi, bahkan setiap apa yang kita mau lakuin detail gitu. Gua mau ngelakuin apa, gua selalu tanya, bener gak ini Tuhan? Gua ngelakuin ini, bahkan untuk hal-hal mikro, apa, misalnya pengemis aja di luar lampu merah, gua harus kasih nggak Tuhan? Gua sampai sedetail itu, karena gue sampai gue nggak bisa sendiri untuk hal ini karena terlalu banyak. Karena gue untuk ngasih pengemis aja, gue tuh pasti ada pemikiran nggak mungkin, nih pasti ada mucikarinya nih, ada nih mafianya. Gue berpikirnya kayak gitu, cuma ngasih doang padahal kan, cuma ngasih aja. Ngapain gue berpikir gitu? Oke, gue cuman selepas dari pemikiran gue yang overthinking itu, gue cuma bilang, oke Tuhan kasih atau enggak? Kalau gue merasakan damai sejahtera, kasih. Wow. Jadi gue se-obey itu. Iya, jadi Doli yang tadinya semuanya hanya tentang Doli, Deki dan Deki Doli Silalahi, tiba-tiba berubah dengan sampai hal terkecil, lu mau itu semua sesuai sama yang Tuhan mau ya. Iya. Bentuk apa lagi Bang yang mungkin banyak, soalnya gue denger banyak hal nih sebenarnya kan. Kayak lu tiba-tiba, boleh kali ya ada fotonya nih, Abang juga ada beberapa kali kasih gift buat temen-temen juga di muda ini. Wah gila. Aduh. Belum masih hitam putih. Iya Bang, ini kayak buat Mama Jo, buat Kariko, dan sebenarnya ada beberapa teman-teman di muda yang gue lihat mereka sangat diberkati dengan apa yang Bang Doli lakukan. Mungkin di sini bukan pengen bilang kayak gila si Bang Doli apa-apa semua orang dikasih, bukan soal itunya. Tapi buat gua dan teman-teman di muda yang mungkin kenal Bang Doli, gimana Bang Doli dulu, bahkan dulu gue ingat kalau Komsel pun kalau udah ngomongin tentang satu prinsip atau pemahaman Alkitab terus Bang Doli nggak setuju, Bang Doli tuh akan tekan. Bang Doli tuh akan tipe yang kayak pokoknya semua harus sesuai sama yang Bang Doli mau. Terus tiba-tiba Bang Doli jadi orang yang giving, orang yang mau kasih. Itu gimana sih Bang? Iya, itu pun sebenarnya yang tadi momen yang tadi aku ceritain itu sebenarnya momen satu step level 1 sebenarnya. Momen yang gue bener-bener akhirnya gue bisa melangkah lompat. Posisi lompat itu pada saat gue merasakan yang namanya kegagalan pernikahan, bro. Jadi gue itu pun sebenarnya selama berjalan nggak selamanya gue perfeksionis, ya oke, gue udah mulai menjalankan. Cuman somehow di progress itu gue ada naik turunnya, gue masih melakukan hal itu dan terjadi pada saat di pernikahan gue. Untuk gue udah melakukan prosesi pernikahan segala macam, tapi ternyata gagal. Di situ gue benar-benar hancur banget. Itu benar-benar nol. Kalau misalnya hatinya itu bentuk kaca, itu udah nggak ada bentuknya lagi. Tapi dari situ gue benar-benar akhirnya prosesnya itu dalam state melompat ya, karena dan gue benar-benar percaya obey sama Tuhan tuh pada saat itu, karena gue benar-benar hancur saat itu. 3 hari 3 malam gue nggak keluar dari kamar, gue nggak makan, bahkan separah ini loh, sampai separah mungkin saat itu juga hubungan gue sama nyokap juga nggak terlalu bagus, nggak ada yang merhatiin gue, kakak gue pun nggak ada yang support gue. Dan di situ gue benar-benar, ya siapa lagi yang mesti gue tanya. Udah gitu gue minta sama Tuhan obey, sampai di situ pun ditambah gue udah obey gue lakukan apa yang Tuhan mau. Sampai di sekitar gue, di keluarga gue bantu masalah keuangan apa segala macam, itu gue udah nggak mikir lagi, udah nggak overthinking. Tapi entah kenapa juga disikat lagi sama Tuhan. Seorang pastor kita, Pastor Radit, dipanggil, itu kayak semacam gila, ini momok dia nih jadi kehidupan buat gue. Tuhan gimana? Kok bisa-bisanya pas gue lagi udah berubah, gue obey sama lu ngambil orang yang tersayang gitu, orang yang paling gue sayang. Di situ mungkin gue bisa ngambil opsi untuk udahlah gue balik aja lah ke kehidupan lama. Kalau kayak gini orang hancur-hancuran. Tapi entah kenapa di momen itu hati gue tuh kayak bener-bener kok nggak bisa ya, gue kayak semacam harusnya gue adopsi itu kan, tapi gue kayak enggak, gue nggak bisa, kayak gue nggak bisa belok ke arah situ lagi gitu.
dan kayak jalannya tuh cuma satu gitu, arahnya tuh cuma Tuhan gue. Di situ gue bener-bener bengong, gue nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Oke Tuhan, kalau memang itu caranya Tuhan, ini audible banget dia ngomong sama gue. Dol, lu ikut gue. Udah itu aja. Dia cuma ngasih tahu itu sama gue, itu ya. Gue kayak oke, nggak ada opsi lain. Gue ikut lo, gue nggak ngerti lagi nih ke depannya kayak gimana. Bahkan ini itu tadi kayak misalnya yang tadi ada fotonya, gue kasih ulang tahun satu miracle buat gue nih. Jadi gini, gue waktu itu gue bilang ke Tuhan saat itu kalau nggak salah Pastor Adi bahkan belum PSOE, tapi udah lagi di rumah sakit gitu. Gue bilang, oke Tuhan, ini kan revel, itu sepatu revel. Kalau gue dapet nih, kan susah banget ya dapetin revel kayak gitu, sejuta umat Indonesia gitu. Kalau gue revel nih sepatu, gue kasih ke Mama Jo. Cuman butuh waktu 5 menit, men. Itu langsung ditelepon, ya selamat lo. Hah? Serius ini? Ini kejadian? Oke Tuhan, gue nggak bisa cabut itu. Gue udah ngomong, ya udah itu gue kasih. Sama, tapi gue kasih entah kenapa Tuhan tuh setiap gue mau ngasih ke seseorang, Tuhan tuh kayak nyampein message sesuatu ke orang itu. Jadi gue nggak selalu, gue kalau misalnya tadi ada screenshot tadi, kalau gambar-gambar bilang ini bukan dari gue ya, ini message-nya Tuhan. Gue selalu ngomong kayak gitu, dan gue juga nggak ngerti kenapa sampai sekarang selalu sepatu. Sebenarnya nggak sepatu sih, ada beberapa hal juga yang bisa gue bantu orang itu. Bahkan gue bisa share waktu gue ke dia, jadi nggak hanya barang ya, waktu gue untuk supaya bisa deket sama orang itu. Sampai separah itulah gue obey sama Tuhan gitu. Oke, berarti tadi yang itu ya, kayak yang Doli yang tadinya sangat tentang dirinya, tiba-tiba mau menyerahkan dirinya, dan untuk menjadikan hidupnya salurannya Tuhan. Bahkan lu cerita lu tuh memberi dengan sukacita ya, nggak cuma sekedar memberi. Nah Bang, sama kayak kehidupan lu, gue juga pengen lu bisa apa yang lu bisa sampaikan nih sama teman-teman yang lagi nonton. Kalau mereka mungkin ada di momen mereka punya ekspektasi dan harapan sama Tuhan, ada di titik mereka nih orang-orang yang mungkin kayak lu yang pokoknya semua yang gue lakukan harus terjadi, tapi seakan Tuhan menggagalkan. Tapi apa yang bisa lo kasih sama teman-teman supaya mereka juga tetap semangat bahwa Tuhan punya rancangan buat hidup mereka? Boleh Bang? Oke, buat teman-teman yang ngerasain apa yang gue alamin tadi, gue mau cuma sampein satu sih. Ya, gue nggak bisa bilang perfeksionis itu salah banget ya, karena ada beberapa hal yang memang lo butuh sesuatu yang normal dan teratur. Tapi untuk kondisi hal tertentu, lu nggak bisa ngandelin diri lu sendiri, men. Lu harus totally bener-bener intens hubungan sama Tuhan. Ini gue nggak ngomongin masalah renungan, tapi gue harap hubungan intens sama Tuhan ini bisa terjadi sama kehidupan kalian ya, bukan hanya sebagai kayak rutinitas, tapi itu dijadiin gaya hidupnya, gaya hidup. Berdoa, berkomunikasi, gak hanya berdoa cuman pas makan, cuman pas mau ngelakuin sesuatu hal, tapi komunikasi bahkan setiap menit yang tadi udah gue bilang. Terus bener men, itu lu lakuin, lu obey setelah lu udah dengar, lu bisa intens sama Tuhan, lu obey apa yang pasti ada tergelitik lah di dalam hati lu tuh, pasti Tuhan ngomong ke lu, gak mungkin enggak, pasti. Dan lu akan ngerasain damai sejahteranya Tuhan tuh. Karena kalau lu udah joy, berasalnya dari Tuhan, itu nggak akan bisa diambil. Dan itu pasti termanifestasi, gak hanya pada diri kalian, tapi itu termanifestasi nanti ke keluarga kalian terutama. Bahkan sampai ke teman-teman kolega dan teman-teman yang lainnya. Jadi gua harap kalian bisa itu tadi start untuk mulai hubungan sama Tuhan, intens lebih deep lagi sama Tuhan. Jadi lebih ke situ ya, Pak. Karena setuju banget Bang, ketika kita memang perfeksionis, balik lagi nggak salah, karena kita butuh rancangan sesuatu, kita butuh mengarahkan hidup kita kepada sesuatu hal. Tapi ketika kita jalan sama Tuhan, ketika di depan tampaknya gagal, kita bisa percaya bahwa itu rancangannya Tuhan, ada yang mau Tuhan jadikan di depan. Bang, thank you so much ya udah mau temenin ngobrol hari ini, dan thank you banget semua message yang udah lo bagikan.
kita berdoa sama-sama buat teman-teman di luar sana yang mungkin ada di momen mereka lagi frustrasi karena merasa semuanya nggak sesuai sama yang mereka mau. Mereka tahu hidup mereka masih dipegang di tangan kasihnya Tuhan yang sangat lembut. Thank you Bang Dols buat hari ini. Sekali lagi thank you juga buat teman-teman yang udah mengikuti dan nonton program Titik Koma ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi program Titik Koma akan tayang di aplikasi GoPlay, tentunya di channelnya Pijar TV setiap hari Jumat jam 5 sore. Nah buat teman-teman yang tadi mungkin kelewatan depannya, nontonnya pas sudah di tengah-tengah, jangan khawatir. Nah teman-teman bisa nonton lagi di channel YouTube-nya dari Muda TV yang akan tayang premier setiap hari Kamis jam 6 sore. Tapi kalau teman-teman mau mampir di channel YouTube-nya Muda TV, bisa kapan aja untuk ikut tetap nonton program Titik Koma. Titik Koma juga bisa ditonton di Pijar TV di Pay TV Transvision Channel 778 atau live streaming melalui www.pijar.tv setiap hari Senin dan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dan hari Sabtu pukul 1 siang dan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Pijar TV, @pijartv dan @muda untuk Indonesia untuk bisa dapat update yang lebih lanjut dari program Titik Koma. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, rindu untuk didoakan, mau kasih respons, boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah sini, bukan di bawah sini, tapi di bawah sini. Nanti teman-teman dari Pijar TV, tim dari Pijar TV akan bantu untuk memfasilitasi pertanyaan teman-teman, request doa, atau respon dari teman-teman. Nah, sekali lagi, Bang Doli dulu bertumbuh sendiri karena dia pikir semua harus sesuai sama yang dia mau. Tapi Tuhan bisa pegang kehidupan Bang Doli. Boleh minta foto Bang Doli sama komunitasnya ditampilkan. Nah, belum ada. Ini dia. Tapi Bang Doli juga bertumbuh dalam komunitas pada akhirnya ketika Bang Doli mau kasih hidupnya buat Tuhan. Pasti Tuhan gak cuma akan tuntun ke dalam jalannya Tuhan, tapi dia akan tuntun dalam keluarganya Tuhan juga. Dan teman-teman juga bisa bertumbuh buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi nonton program Titik Koma tapi belum punya komunitas. Teman-teman boleh DM Instagramnya @muda-untuk-Indonesia. Dan teman-teman dari Muda nanti akan bantu untuk memfasilitasi. Kalau ada yang mau minta didoakan juga boleh. Mau tergabung dalam komunitas di Muda juga boleh. Juga buat teman-teman yang ada di luar Jakarta, bisa terutama di bagian Indonesia bagian timur, ya bisa terhubung kepada Muda untuk Indonesia Timur, Muda Intim, yang sekarang ada di 5 kota, ada di Papua, Ambon, Kupang, Bali, dan Manado. Teman-teman boleh langsung follow aja Instagramnya di @muda untuk masing-masing daerahnya. Ada Muda untuk Papua, Muda untuk Ambon, Muda untuk Kupang, Muda untuk Bali, Muda untuk Manado. Fak belum ada ya? Mau buat? Go ahead. Iya. Oke, selain itu mau berterima kasih juga buat kaos dan jaket yang keren banget. Gila keren banget. Parah. Gila, tapi ini yang buat ini keren banget ini karena yang make Bang. Gitu. Oh iya. Oknum ya. Terima kasih buat Merch by Muda. Teman-teman boleh follow Instagramnya @merch by Muda. Di situ teman-teman yang mau beli jaket yang sama seperti yang saya pakai, kaos Titik Koma, atau mau beli kartu pemuda. Dan teman-teman boleh cek produk lain yang ada di sana. Jangan lupa mampir di @merch by Muda, juga di e-commerce-nya ada di Shopee. Teman-teman boleh mampir, pesen, dilihat-lihat. Kalau kuantitinya baru 1 plus lagi yang banyak. Habis itu jangan lupa check out sama bayar ya teman-teman. Cuma di plus Belum ada aplikasi utang di situ, jadi teman-teman boleh langsung bayar, nanti akan diantarkan ke tempat dimanapun teman-teman berada. Oke, sekian program Titik Koma hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Titik Koma di episode yang akan datang. So teman-teman, jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Bye-bye. God bless you all. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.